Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nova dalam pertemuan kita yang akan membahas tentang blok saraf perifer dan anestesi general. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang anestesi lokal dan anestesi regional, ya, bagaimana anatominya dan mekanisme kerjanya. Teman-teman semoga masih tetap semangat untuk dapat menyimak materi kita pada pertemuan kita kali ini. Kita sekarang akan memasuki bagaimana anestesi terhadap blok saraf perifer. Kita masih ingat ya teman-teman, kita masih punya berapa vertebra, yaitu vertebra dari cervical, thoracal, ya, terus kemudian lumbal dan sacrum, ya. Misalnya cervical kita mempunyai 7, kemudian thoracal mempunyai 12, lumbal 5, ya, sacralis atau sacrum 5, coccygeus itu kita punya 1, tetapi coccygeus dia mempunyai 4 ruas. Nah, cabang-cabang dari vertebra ini itu dari akar, ya. Kemudian itu akan mempunyai cabang-cabangnya, ya, sampai ke ujung-ujung yang dia persarafi, ya, gitu. Nah, misalnya ini setelah dari vertebra 12 thoracal atau thoracal ke-12, dia langsung akan menyambung ke lumbal 1 sampai lumbal 5. Jadi semua tulang vertebra kita, saraf-saraf di dalam vertebra kita itu akan saling menyambungnya akan saling berikatan. Nah, ini contoh dari saraf-saraf yang ada di femoral, ya. Dia ada ligamen di dalam inguinalnya juga, ya. Dia juga ada saraf-saraf daerah kutan di bagian samping, ya. Itu adalah contoh dari saraf femoral kita yang kita kaitkan dengan lumbal dari persarafan vertebra kita. Nah, itu tadi kita sudah membahas sedikit tentang blok saraf pada perifer, ya. Nah, kalau sekarang kita akan bahas tentang obat-obat anestesi general. Jadi sebelum adanya anestesi, itu zaman dulu itu bebedahan itu masih merupakan suatu hal yang sangat menakutkan, kan, ya. Karena memang zaman dahulu itu masih menggunakan metode yang tradisional, misalnya pakai es, ya, dan lain sebagainya. Nah, mekanisme kerja dari anestesi general ini dia bekerja pada reseptor. Jadi masing-masing obat anestesi general, misalnya propofol, isofloran, sevofloran, ya, itu bekerja pada misalnya GABA reseptor. Itu sama dengan obat-obat tadi juga akan bekerja pada glisin reseptor. Tetapi berbeda kalau obat ketamin misalnya, ya, atau NO atau nitrous oxide. Jadi NO dan ketamin misalnya dia akan bekerja pada NMDA reseptor, ya. Nah, tetapi juga selain reseptor ketiga itu, dari obat general anestesi ini juga dia akan bekerja pada reseptor saraf nikotinik, ya, dan reseptor H5HT3, ya. Jadi ada banyak reseptor yang akan distimulasi oleh adanya general anestesi ini, ya. Jadi intinya kalau anestesi general itu dia akan bekerja pada mengeblok reseptornya, ya. Nah, kalau kita berikan klasifikasi bahwa anestesi general itu bisa secara inhalasi, ya, atau dihirup atau dengan cara intravena, ya, IV. Nah, kalau inhalasi itu dibagi bisa melalui gas, ya, dengan nitrous oxide, jadi dia akan dihirup, ya, dengan suatu cairan, ya, misalnya halotan, tapi
halotan masih jarang ya kita gunakan, kita lebih menggunakan sevofluran atau isofluran itu kalau untuk yang inhalasinya. Tetapi kalau yang untuk vena, intravena, itu kita jadikan 2 periode, yaitu ada yang bekerja secara lambat. Misalnya apa? Ketamin, fentanyl, diazepam, midazolam, ya. Dia bekerja secara lambat, ya, gitu. Akan berbeda sistem kerjanya dengan propofol. Jadi propofol itu dia jangka waktunya dia lebih lama dibanding kalau kita pakai misalnya ketamin misalnya, ya, gitu. Nah, kalau kita akan menggunakan general anestesi, tentunya itu semua sistem pernapasan semuanya itu akan dibantu oleh ventilator secara mekanik, ya. Jadi kita sistem pernapasannya harus adekuat, ya, karena dia dibantu oleh mesin. Jadi supaya bisa adekuat, salah satu bantuannya harus kita lakukan intubasi, ya, bantu masuknya oksigen ke dalam paru-paru, ya. Nanti setelah intubasi itu kita akan sambungkan ke dalam suatu mesin. Nah, pemeriksaan untuk jalan nafas kita sebut dengan Malampati. Jadi Malampati, klasifikasi Malampati itu adalah tingkat kemudahan dan kesukaran dari kalau kita mau memasang atau memberikan intubasi. Klasifikasi 1 itu mudah, ya, karena ovulanya dia kelihatan, ya. Palatumnya dia kelihatan. Kalau kelas 2, ya, ovulanya hampir tidak kelihatan, ya. Kemudian ketiga sama sekali tidak kelihatan, dan yang keempat adalah palatumnya sama sekali sudah sulit, ya. Jadi tingkat kesulitan dari masing-masing klasifikasi 1 sampai 4 itu yang paling sulit adalah klasifikasi yang keempat, ya. Nah, pada saat pemberian intubasi itu posisi harus diberikan secara sniffing, ya. Jadi dia kepala agak bertengadah ke atas, kemudian daerah kepala bawah dia ekstensi lehernya, ya, gitu. Itu adalah posisi sniffing. Nah, untuk mempertahankan jalan nafas kita bisa pakai oro, bisa pakai nasal airway, ya. Kita pakainya mayo, ya, kita pasang di daerah mulut, ya, atau di daerah hidung, ya. Secara anatominya seperti itu, sehingga itu kita untuk mempertahankan jalan nafas supaya lidah tidak tergigit, ya, sehingga kita gunakan alat bantu. Nah, ini adalah cara intubasi kita, ya. Kita ada pakai laryngoskop, ya, kemudian bagian kartilago krikoidnya, isofagusnya kita lakukan sedikit tekanan supaya nanti bagian bawah dari epiglottis itu dia akan kelihatan, ya. Kalau kita lihat bagaimana laryngeal view-nya, ya, itu kita lihat yang bagian atas kanan itu kita akan lihat epiglottisnya kita akan masukkan selang itu di bawahnya. Jadi jangan sampai kita keliru dengan yang saluran pencernaan, ya. Nanti masuknya udaranya ke saluran pencernaan sehingga kalau kita lakukan bantuan pernapasan bisa kembung, ya, pasien. Jadi harus kita pastikan benar-benar masuk ke dalam saluran pernapasan, ya. Nah, ini untuk beberapa sistem scoring untuk laryngeal, ya. Kalau yang satu kelihatan sekali, ya. Kalau yang kedua itu kelihatan hanya separuh. Yang ketiga hampir sebagian besar tertutup, dan yang keempat itu semuanya yang D itu ketutup semua laryngealnya, ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah kesulitan airway. Misalnya pada orang-orang yang lehernya pendek, ya, dengan obesitas, itu kita lebih ekstra untuk memasang intubasi. Kemudian kalau misalnya intubasi dengan menggunakan fiber optik, ya, dipakai kamera, kemudian nanti akan kelihatan, ya, mana trakeanya, mana karinanya. Jadi karina itu adalah dia yang berefek terhadap batuk, ya. Itu enak, ya, kalau pakai itu, ya, jadi kelihatan. Nah, tahapan dari anestesi general itu tahapan yang pertama itu analgesik, ya. Jadi misalnya dia
sistem respirasinya masih normal, jadi dia masih bersifat rileks, dia belum dimana tahapan ini awal dari pemberian anestesi sampai dengan dia kehilangan kesadaran, ya. Kalau tahapan kedua itu disebut dengan tahapan delirium. Dia sudah mulai kehilangan kesadaran, kemudian respirasi pernapasannya mulai tidak teratur, ya. Tonus ototnya dia meningkat, ya. Kemudian denyut jantung, denyut nadi, dan tekanan darah dia dapat meningkat pada level tahapan yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu masih normal semua, ya, gitu. Tapi yang kedua itu sudah mulai terjadi penurunan kesadaran sampai dengan pernapasannya sudah irregular atau tidak teratur. Kemudian yang slide berikutnya yaitu tahapan ketiga. Jadi tahapan ketiga itu pasien sudah kita lakukan pembedahan, ya. Jadi apa itu fase 3? Yaitu fase di mana respirasi dari fase kedua kan tadi respirasinya sudah mulai tidak teratur sampai dengan dia dapat bernafas secara spontan, itu dia yang masuk ke dalam tahapan 3, ya. Kemudian dari tahapan ketiga ini akan dibagi menjadi 3 tahapan lagi. Misalnya pada plan A itu adalah ketika mata sudah menutup, ya, kemudian kehilangan refleks kornea. Jadi kalau kita misalnya sentuh mata kita gitu, dia sudah berefleks atau belum, berarti itu sudah siap untuk dilakukan pembedahan. Kemudian level ketiga itu terjadi refleks dilatasi pupil, ya. Saat kita berikan refleks cahaya, jadi dilatasi pupilnya sudah terjadi dilatasi. Dan yang berikutnya adalah terjadi kalau yang ketiga tadi pupil sudah mulai dilatasi pada saat kita berikan respon cahaya, tapi yang keempat dia sudah benar-benar terjadi dilatasi, terjadi penurunan tonus otot dan tekanan darah, ya. Jadi itu sudah siap kita lakukan tindakan operasi. Jangan sampai misalnya pasiennya masih sadar kita langsung main insisi, ya, atau pembedahan, itu jangan. Kemudian yang berikutnya adalah stase 4, ya, disebut dengan paralisis medular, di mana di sini kontrol dari fase motor atau pergerakan dan respirasinya itu sudah tidak ada. Nah, ini tadi sudah kita bahas di depan bahwa mekanisme kerja dari anestesi general itu dia bekerja pada GABA, glisin atau NMDA dari reseptor itu, ya. Karena dia apa? Karena anestesi general ini dia akan menghambat dari aktivitas sinaptik dari asetilkolin dan reseptor glutamat, ya. Ini akan bekerja secara sistemik, ya, dalam peredaran darah akan sistemik, dalam otak juga dia akan mengakibatkan benar-benar pasiennya tidak sadar, ya. Nah, jadi itu yang mungkin Bu Nova bisa sampaikan beberapa penjelasan tentang anestesi lokal, kemudian anestesi spinal, epidural, dan anestesi general. Atas segala sesuatunya, semoga teman-teman bisa memahami karena ini sudah mulai masuk ke anestesinya, ya. Jadi bukan lagi anatomi fisiologi secara dasar banget, tetapi sudah kita lakukan penghubungan dengan masing-masing sistem dengan sistem anestesi. Kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan, silahkan, kita akan buka forum pada pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.